Saya mengundang kita membuka dari Injil Yohanes. Kita akan membahas dari pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Mari kita berdoa. Kembali bersyukur Bapa untuk pagi ini. Kembali mohon kiranya Engkau boleh memimpin dan memberkati kami dengan firman yang boleh terus menjadi penopang hidup kami, penuntun langkah kaki kami, pemimpin kami ke dalam kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Tolong sertai ya Bapa, karuniakan hal-hal yang tersembunyi dari Engkau, yang belum kami mengerti dalam kehidupan kami. Ya, kami boleh dibawa untuk mengerti dan bahkan menghidupi kebenaran, karena Engkau sendiri telah mengaruniakan kebenaran itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu juga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan, mungkin di dalam beberapa seri ke depan, paling tidak mungkin 20-an seri, kita akan membahas berkaitan dengan tema yang dicatat di dalam Injil Yohanes, yaitu sesungguh-sungguhnya. Ini adalah satu tema yang saya kira penting untuk membawa kita lebih mengenal siapakah Yesus Kristus. Dan pada waktu kita bicara mengenai tema sesungguh-sungguhnya, sesungguh-sungguhnya ini menjadi yang pertama dikatakan di dalam Injil Yohanes adalah di ayat 51 yang Bapak Ibu baru baca ini, kita baca bersama. Nah, kalau kita tanya lagi apa yang dimaksudnya sesungguhnya ini, maka hal yang paling simpel untuk kita katakan adalah sesungguhnya itu memiliki arti amin. Amin seperti yang kita katakan setiap kali kita mengakhiri doa kita. Atau istilah lainnya adalah pada waktu Yesus berkata sesungguh-sungguhnya, maka Yesus mau mengatakan apa yang aku katakan ini adalah satu kebenaran. Seperti halnya pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berkata amin, atau ada orang yang berkata amin, kita ngomong amin, berarti kita mengkonfirmasi apa yang dikatakan itu sebagai satu kebenaran yang sungguh-sungguh benar seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya lagi, adakah keunikan dari istilah sesungguh-sungguhnya di dalam Injil Yohanes dan dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain? Maka Bapak Ibu pertama bisa menemukan bahwa memang seluruh Injil baik dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu mengandung kata sesungguhnya. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan LAI memang juga digunakan kata sesungguhnya di dalam Injil Yohanes ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam bahasa Inggris ada hal yang berbeda. Injil Matius
Lukas Injil Matius, Markus dan Lukas. Ketika menulis sesungguhnya, mereka hanya menggunakan satu kali pengulangan kata ini. Atau dalam bahasa Inggris sebenarnya itu adalah truly atau verily. Dan di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas hanya ditulis satu kata saja, truly atau verily saja. Tetapi di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan kata ini adalah kata yang diulang 2 kali. Jadi misalnya kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 51 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit. Itu 1 kali kan, truly-nya 1 kali. Tetapi yang benar adalah sesungguh-sungguhnya atau truly engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Mungkin ini menunjukkan ada satu penekanan yang lebih jelas daripada Yohanes untuk mau mengatakan bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kita bisa percaya dan amini di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Matius, Markus, Lukas tidak seperti itu ya. Tetapi di sini ada pembedaan seperti itu. Dan selain dari hal ini ada jumlah yang berbeda juga. Di dalam Matius, truly itu dibahas 31 kali atau muncul 31 kali. Di dalam Markus muncul 13 kali dan di dalam Lukas hanya muncul 6 kali. Tetapi di dalam Injil Yohanes, truly atau sesungguh-sungguhnya ini muncul 25 kali. Jadi ada jumlah yang cukup besar berkaitan dengan hal ini. Nah, kalau kita mau mengerti, kalau begitu apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia bicara sesungguh-sungguhnya tersebut. Maka Bapak Ibu ketika mendapatkan perkataan ini, kita bisa mengertinya seperti halnya kita mengerti ayat-ayat di dalam kitab suci yang lainnya. Yaitu apa? Ada konteks dekat untuk mengertinya, ada konteks jauh untuk bisa mengertinya. Kalau kita bicara mengenai konteks jauh, apa yang dimaksud? Yaitu konteks yang berbicara mengenai hal ini di dalam keseluruhan dari kitab suci. Misalnya, kalau Bapak Ibu pengen tahu, sebenarnya Yesus bicara apa sih ketika berkata bahwa langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia di situ. Bapak Ibu harus mulai screening, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu ketika Bapak Ibu screening dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira ada enggak bagian perikop lain dalam kitab suci yang berbicara mengenai ada langit terbuka lalu malaikat Allah naik dan turun ke bumi? Ada. Di mana? Kejadian 28. Yaitu peristiwa pada waktu Yakub melarikan diri, lalu kemudian dia tidur, dia letakkan batu, dia tidurkan atau letakkan kepalanya di atas batu itu. Lalu dia bermimpi melihat ada tangga yang menghubungi bumi sampai ke sorga. Dan di situ ada malaikat Tuhan yang turun naik di tangga itu. Itu adalah peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian 28. Ini contoh daripada cara kita melihat dari konteks jauh ya. Tapi kalau bicara mengenai konteks dekat, maka konteks dekat kita bisa mengerti menjadi 2 bagian. Pertama adalah apa yang dicatat oleh seluruhan dari kitab itu berkenaan dengan ayat yang berbicara mengenai sesungguh-sungguhnya itu. Atau tujuan Yesus mengatakan ini di dalam seluruh kitab itu apa. Tetapi juga yang kedua adalah dalam hal yang lebih dekat lagi, yaitu apa yang dikatakan sebelum daripada ayat ini ditulis atau dikatakan. Itu konteks dekatnya. Nah, kalau kita bicara dari perspektif konteks dekat, maka apa yang menjadi penyebab Yesus harus mengeluarkan kalimat sesungguh-sungguhnya, yaitu dari Yohanes 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 dan 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Kita baca bersama-sama ya. Ini selama kita bahas mengenai sesungguh-sungguhnya, ayat ini akan terus diulang seperti itu dan Bapak Ibu harap bisa mengingatnya. 2, 3.
memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini adalah konteks dekat dalam pengertian seluruh Injil Yohanes. Kalau Bapak Ibu mau mengerti poin apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes di sini, adalah satu, yaitu supaya melalui tanda-tanda yang dicatat oleh Yohanes, yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan dilihat oleh saksi mata di dalam dunia ini, dan salah satunya adalah Rasul Yohanes, itu untuk apa? Supaya setiap orang yang membaca kitab ini dan menyaksikan tanda yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu percaya kalau Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya melaluinya kita memperoleh hidup. Jadi pada waktu kita membaca kitab Injil Yohanes ini, Yohanes mau mengajak kita mengantisipasi satu pengertian, yaitu pada waktu kita membaca, mulai dari mungkin pasal pertama, Yohanes sudah memberikan kita tanda berkaitan dengan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan, dan tujuannya untuk apa? Supaya kita mengenal siapa Yesus, percaya kepada Dia, dan memperoleh hidup di dalam namanya. Itu tujuannya. Jadi itu supaya pada waktu Bapak Ibu membaca ayat 51 ini, ingat baik-baik walaupun kita belum mengerti sepenuhnya mungkin. Apa yang dimaksud dengan langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun dan naik di situ. Tetapi Bapak Ibu bisa mengerti satu hal. Kata ini atau kalimat ini disampaikan kepada kita dengan satu tujuan. Supaya kita mengetahui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan di dalamnya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu definisi atau pengertian pertama di dalam bagian ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat lebih mendekat lagi, maka kita bisa melihat dari pasal 1. Ya, atau ayat-ayat yang ditulis sebelum ayat 51 ini. Jadi bagaimana kita bisa mengerti mengenai malaikat turun dan naik kepada anak manusia itu? Coba baca dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-50. Maka dari situ kita mulai akan mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus Kristus berkaitan dengan malaikat yang naik turun ke bumi dan atau kepada anak manusia ini. Dan menarik sekali, pada waktu kita melihat kepada Injil Yohanes itu memulai kitabnya berbeda sekali dengan Injil-Injil yang lain. Bapak Ibu bisa melihat misalnya Matius memulai Injilnya itu dari silsilah. Lukas memulai Injilnya dari apa? Lupa ya. Boleh dibuka kitabnya. Lukas memulai Injilnya dari kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus kan. Lalu Markus bagaimana? Markus memulai Injilnya enggak menyebutkan mengenai kelahiran Yesus Kristus di situ, tidak memulai Injilnya dengan mencantumkan silsilah di situ, karena tetapi Markus langsung memulai Injilnya dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Nah, mengapa hal ini berbeda-beda? Ada yang mengatakan secara simpel, tujuannya adalah untuk mau memberitahu kita, cerita mengenai Yesus Kristus itu memang satu cerita yang sama dari seluruh Injil itu. Siapa Yesus Kristus, tetapi kacamata yang digunakan untuk melihatnya adalah dengan kacamata yang berbeda. Kalau Matius ingin membuat kita melihat Yesus itu adalah raja. Markus mau membuat kita melihat Yesus itu adalah seorang hamba. Lukas mau mengajak kita melihat Yesus itu adalah seorang manusia biasa. Tetapi bagaimana dengan Injil Yohanes? Kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes tidak memulai Injilnya dengan kisah bagaimana Yesus Kristus itu lahir. Siapa yang menjadi mama dari Yesus Kristus. Tidak bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Herodes yang kemudian ketika mendengar bahwa ada Mesias yang lahir, akhirnya berusaha mencari tahu dan membunuh anak-anak yang berusia kira-kira Yesus ke bawah seperti itu. Dan Yesus juga tidak dicatat silsilahnya.
di dalam Injil Yohanes. Tetapi ketika Yohanes memulai Injilnya, Yohanes mau mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah satu pribadi yang memiliki keberadaan yang bahkan melampaui keberadaan dari langit dan bumi ini. Bapak Ibu, mungkin kalau baca di dalam Injil Yohanes ada satu kata yang langsung membuat kita teringat kepada satu bagian kitab suci yang lain. Yaitu kata apa? Pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kitab apa yang membuat kita atau terpikir pada waktu kita membaca ayat 1 ini? Yaitu kitab Kejadian. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Maksudnya adalah pada waktu kita membaca kata pada mulanya, kitab Kejadian mau menunjukkan kepada kita, baik juga dengan kitab Yohanes, bahwa asal usul segala sesuatu, misalnya dalam kitab Kejadian, itu bersumber dari Allah. Allah yang mencipta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, langit dan bumi ini. Nah, kata ini pada mulanya itu digunakan oleh Yohanes untuk merujuk pada Yesus Kristus. Dengan berkata pada mulanya adalah firman. Artinya apa? Keberadaan dari firman itu sudah ada sejak mulanya. Dan kapan sejak mulanya itu? Yaitu sejak Allah ada. Ini kalimat yang salah ya. Tetapi yang benar adalah firman itu selalu ada bersama-sama dengan Allah. Tidak ada waktu yang membuat firman itu mulai ada. Atau pribadi Yesus itu mungkin kalau kita tanya kapan ada, ya di hari Natal. Tetapi kalau kita tanya lagi sebenarnya apakah Yesus Kristus ada itu di hari Natal, berarti dia ada tanggal lahir. Dan kalau ada tanggal lahir berarti dia baru ada di tanggal lahir itu seperti kita semua. Dan sebelum ada tanggal lahir itu Yesus tidak ada, seperti kita juga tidak ada. Maka Injil Yohanes mau mengatakan bahwa sebelum Yesus lahir menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus itu, dia sudah ada. Bahkan keberadaannya adalah keberadaan yang bersama-sama dengan Allah dan ada di dalam kekekalan karena dia adalah Allah. Ini adalah sesuatu yang penting yang Yohanes ingin kita lihat ya. Dan Yohanes juga berkata, dia adalah Allah yang setara dengan Allah, tetapi artinya adalah dia bukan Allah yang dicipta. Dan bahkan untuk mengkonfirmasi ini, maka Yohanes mencatat itu di dalam ayat yang ketiga, di dalam pasal 1. Dengan satu kalimat, dari segala yang telah dijadikan, itu menjadi satu catatan penting di sini. Maksudnya adalah segala sesuatu memang dijadikan oleh firman. Segala sesuatu memang dijadikan oleh Yesus Kristus. Tetapi ada satu hal Yohanes mau mengatakan. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu walaupun segala sesuatu itu dijadikan oleh Yesus, apakah Yesus sendiri adalah satu makhluk yang dijadikan oleh Allah terlebih dahulu? Baru kemudian setelah Allah menjadikan Yesus, Yesus kemudian mencipta segala sesuatu seperti itu. Yohanes berkata, Yesus adalah pencipta segala sesuatu, tetapi dia sendiri bukan bagian dari ciptaan Allah. Dengan kalimat apa? Yang bagian akhir dari ayat 3 itu. Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu adalah satu catatan tambahan yang mau mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang jadi di dalam dunia ini yang tidak dijadikan oleh Yesus Kristus. Dan bahkan diri Yesus Kristus sendiri bukan bagian dari ciptaan yang dijadikan itu. Karena dia adalah pencipta itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri, tetapi Allah yang berbeda pribadi dari Allah Bapa. Jadi Yohanes mau mengatakan bahwa sejak dari mulanya Allah itu sudah memiliki 3 pribadi. Yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Allah Anak, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Dan keberadaan mereka adalah keberadaan yang setara. Mereka adalah Allah yang sama, yang satu itu. Tidak ada yang bisa membedakan walaupun mereka memiliki pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Maksud saya adalah Bapak Ibu tidak bisa berkata Bapa itu berbeda dalam derajat atau tingkatan daripada Yesus dan Roh Kudus. Mereka adalah betul-betul setara
Dan untuk menyatakan kesetaraan itu, selain daripada bicara bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah, Yohanes juga berkata, firman itu telah mencipta segala sesuatu dan dia bukan bagian daripada ciptaan itu sendiri. Jadi ini adalah pembukaan dari Injil Yohanes ya. Dan setelah peristiwa ini atau kalimat pembukaan yang luar biasa ini, Yohanes kemudian mengajak kita melihat bahwa ternyata di dalam dia, yaitu di dalam Yesus Kristus itu ada hidup. Dan setiap orang yang ada di dalam Kristus, mereka tidak ada di dalam kegelapan karena Yesus adalah hidup dan Yesus adalah terang. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Sehingga orang yang berada di dalam Kristus mereka tidak akan ada di dalam kegelapan. Tapi mereka atau kita akan ada di dalam terang itu sendiri. Tetapi Yohanes kemudian berkata, ada hal yang menyedihkan, yaitu apa? Walaupun terang itu, walaupun pemilik dari dunia ini datang ke dalam ciptaannya kepada orang-orang yang merupakan manusia yang telah dia bentuk dari debutan tanah itu. Tetapi manusia itu kemudian melawan dia dan menolak dia. Tetapi walaupun mereka menolak dia dan melawan dia, yang sebenarnya pemilik dari diri mereka itu, tetapi Allah anak tidak menjadikan itu sebagai satu penghalang untuk menjadikan kita yang ada di dalam dia sebagai anak-anaknya. Jadi ini adalah satu permulaan yang luar biasa untuk menyatakan siapa pribadi Yesus dan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam dunia ini ya. Dan apa yang atau dengan kata lain apa yang menjadi tujuan Yesus inkarnasi ke dalam dunia ini. Dan setelah peristiwa ini, Yesus kemudian mengajak kita melihat kepada satu pribadi yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini kenapa diutus dalam dunia? Yaitu dengan satu tujuan untuk menjadi pembuka jalan bagi Mesias ini datang. Dan keberadaan Yohanes sendiri itu adalah satu penggenapan yang kitab Maliaki katakan. Yaitu suatu hari nanti Elia akan datang. Dia akan membawa hati bapak-bapak kepada anaknya. Dan pada waktu dia datang, maka di belakang dia itu ada Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Tiba-tiba ada di dalam bait Allah. Dan siapa Eli itu? Yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis datang, tujuan dia datang adalah untuk membawa atau mempersiapkan jalan bagi Mesias datang atau anak Allah ini datang atau Yesus Kristus datang. Tetapi bagaimana mempersiapkan jalan itu? Yaitu membawa manusia ada di dalam satu pertobatan terlebih dahulu. Dan kemudian menunjukkan Kristus kepada diri mereka. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 1 ini. Setelah Yohanes melayani satu waktu. Dikatakan di dalam ayat 29. Keesokan harinya ketika Yohanes melihat Yesus lewat di situ. Dia kemudian berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, akibat daripada perkataan ini, kita langsung cepat aja masuk ke dalam ayat 35. Di situ murid Yohanes, khususnya ada 2 murid dari Yohanes, itu ketika mendengar Yohanes berkata, inilah anak domba Allah penghapus dosa dunia, kemudian pergi mengikuti Yesus Kristus. Lalu pergi kemana? Pokoknya ngikuti Yesus sampai mereka menemukan di mana Yesus tinggal. Dan kenapa hal itu dikatakan? Saya kira salah satu tujuan utama kenapa kalimat ini dicatat adalah mau mengatakan kesaksian para murid yang 2 orang ini, termasuk juga Yohanes Pembaptis dan rasul-rasul yang lain, itu adalah kesaksian yang benar. Apa yang mereka bicarakan mengenai Yesus itu bukan satu hal yang mereka karang. Karena apa? Karena ketika mereka menyaksikan tentang Yesus Kristus, mereka betul-betul meneliti siapa Yesus Kristus. Dan demi untuk meneliti siapa Yesus Kristus, mereka bahkan sampai mengecek rumahnya. Di mana Yesus tinggal. Kalau di zaman kita mungkin saya pakai ilustrasi agak berbeda ya.
Tapi ilustrasi ini mungkin bisa bantu kita mengerti maksudnya itu seperti apa. Saya kadang-kadang kalau bertemu dengan orang tua yang anaknya pacaran, saya dengar cerita-cerita yang lucu. Apalagi kalau orang tuanya itu nggak pernah tahu siapa yang menjadi calon suami atau istri dari anaknya itu. Lalu caranya bagaimana? Orang tuanya bukan bicara kepada anaknya saja. Nak, siapa pacarmu? Dia namanya siapa? Dari keluarga mana? Asal usulnya dari mana, seperti itu. Tapi yang terjadi adalah setelah informasi itu didapat, biasanya orang tuanya, enggak semua orang tua ya, tapi ada orang-orang tua tertentu akan pergi ke kota itu, lalu kemudian mengecek betul enggak keluarga dari pacar anaknya itu tinggal di situ, lalu tanya tetangganya satu persatu, keluarga ini bagaimana? Ini cerita nyata ya, bukan karangan saya. Karena saya pribadi tak kenal orangnya. Dia betul-betul ngecek itu. Untuk apa? Supaya tahu, supaya tidak meragukan bahwa anaknya itu salah pilih. Keluarganya baik-baik, mungkin siapa yang menjadi pertemanannya, lingkungannya, pekerjaannya itu apa? Betul atau tidak? Itu dikonfirmasi terlebih dahulu, baru setelah itu orang tuanya izinkan anaknya pacaran. Atau lanjutkan pacarannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Andreas dan Yohanes, dua murid ini, saya lihat ada aspek itu. Pada waktu Yohanes berkata kepada mereka, lihat inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia itu. Andreas dan Yohanes begitu tergerak untuk mau mengikuti Yesus ini, atau percaya kepada kalimat yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Tetapi mereka bukan hanya tergerak untuk percaya saja apa yang Yesus atau Yohanes Pembaptis katakan mengenai diri Yesus Kristus ini. Mereka juga kemudian pergi dan mencari tahu dan membuktikan sendiri, betulkah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis berkaitan dengan Yesus Kristus. Saya lihat ini adalah aspek penting ya. Karena apa? Karena banyak dari orang Kristen, khususnya generasi kedua, ketika ada di dalam gereja, ketika mendengar berita mengenai Yesus Kristus, atau bahkan orang di luar dari gereja, yang ketika mendengar mengenai Yesus Kristus, mereka kemudian stop di dalam berita yang disampaikan kepada mereka saja. Mereka bukan orang-orang yang kemudian ingin mencari tahu, betulkah Yesus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah? Betulkah anak Allah itu berbeda daripada kita semua yang adalah manusia ciptaan Tuhan yang adalah anak Allah? Maksudnya adalah kita bersumber dari Allah, seperti itu. Apa yang membedakan Yesus adalah anak Allah dari kita yang disebut sebagai anak Allah? Betulkah dia betul-betul adalah satu-satunya anak Allah yang kekal itu, yang setara dengan Allah sendiri? Karena dia adalah Allah itu. Betulkah dia sungguh-sungguh inkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia? Apa yang menjadi masalah manusia sehingga Yesus harus datang dan inkarnasi menjadi penebus bagi manusia? Itu banyak orang hanya menerima dan mendengar saja mengenai siapa Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan, tapi tidak sungguh-sungguh mau mencari secara mendalam segala perkataan itu adalah perkataan yang benar atau tidak. Di dalam Injil Matius pasal 5 itu ada kalimat bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena bagi mereka akan dipuaskan, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen secara khusus ya. Apalagi kalau kita adalah generasi kedua dan seterusnya. Jangan hanya mewarisi iman kita karena orang tua kita adalah Kristen. Saya kadang aneh ketemu orang Kristen, dia bisa keluarkan satu statement kayak gini. Saya ini ya enggak belajar Alkitab. Dan juga enggak mau terlalu mendalami Alkitab. Tetapi saya Kristen. Loh, saya tanya, gimana kamu tahu bahwa yang engkau imani itu adalah benar?
Jangan-jangan mungkin Islam lebih benar daripada diri kita. Dia bisa keluarin kalimat kayak gini, pokoknya saya Kristen sampai mati. Tidak mungkin berubah sama sekali. Karena apa? Karena saya lahir di dalam keluarga Kristen dan orang tua saya adalah Kristen. Karena itu Kristen akan menjadi iman saya atau agama saya seumur hidup saya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kayaknya imannya kuat ya. Gak ada seorang pun yang bisa menggoncang dia. Bahkan kalau dia menikah mungkin dia memaksa atau membuat pasangannya itu harus menjadi Kristen juga. Tapi dari dia kecil sampai dia besar sampai dia mati, pengetahuannya tentang iman Kristen cuma sampai aspek itu saja mungkin seperti itu. Dan kita pikir mungkin orang-orang akan mengatakan ini adalah orang yang sangat setia dengan Tuhan dan betul-betul memiliki iman yang teguh. Dia tidak tergoncangkan sama sekali. Tetapi maafkan saya berkata, Alkitab tidak bicara seperti ini ya. Alkitab mengajarkan semua orang yang mengikut Tuhan harus mengenal siapa yang diikuti. Kita nggak bisa berkata bahwa pokoknya saya tahu Yesus Tuhan, Juru Selamat cukup bagi saya. Dan itu membuat saya beriman atau percaya kepada Tuhan sebagai orang Kristen sampai mati. Mungkin berapa kali Bapak Ibu suka dengar kalimat saya ya. Yesus sendiri mengatakan bahwa pada waktu kita diselamatkan, keselamatan itu memang ada kalimat yang berkata percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi menariknya di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 itu katakan kehidup kekal itu bukan melalui percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi melalui kita mengenal siapa Bapa dan mengenal siapa anaknya yang dia utus. Jadi pengenalan atau relasi itu harus ada antara kita dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Tetapi untuk membangun relasi antara kita dengan Bapa dan Yesus Kristus perlu yang namanya pengenalan. Dan untuk bisa memiliki pengenalan yang benar, di situ kita perlu menuntut diri untuk menguji, mencari tahu, meneliti setiap perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kitab suci atau apa yang Alkitab katakan itu adalah kebenaran atau bukan. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dan ingat baik-baik, agama tidak bisa diwakilkan. Keselamatan adalah sesuatu yang dituntut secara pribadi demi pribadi. Dan kalau orang tua kita beriman, iman itu tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Dengan cara apa? Menurunkan agamanya kepada kita. Tetapi melalui kasih karunia dari Tuhan. Itu menjadi pengajaran Alkitab. Nah Yesus berkata, kita harus tahu bahwa dia adalah Allah itu. Dia adalah Allah yang inkarnasi dan di dalam dia ada hidup. Dan ketika Yohanes dan Andreas mendengar hal ini, mereka kemudian mencari tahu kebenaran dari kalimat yang diberitakan oleh Yohanes ini. Bahkan untuk mencari tahu dia, bahkan mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Bahkan ingin tahu di mana dia tinggal, mungkin keluarganya siapa. Supaya mereka bisa betul-betul mengenal siapa itu Yesus Kristus. Nah, kalau kita tanya ada nggak konteks yang lebih dekat lagi? Ada, yaitu cerita mengenai Filipus yang bertemu dengan Nathanael. Yang menjadi satu permulaan dari kisah yang membuat Yesus kemudian berkata sesungguh-sungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan ini dimulai dari ayat 43. Di situ dikatakan keesokan harinya Filipus itu atau Yesus itu berangkat menuju ke Galilea dan dia bertemu dengan Filipus. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tanya apa yang mendorong Yesus Kristus pergi ke Galilea, Alkitab memang tidak membuka kita secara spesifik di sini. Tetapi pada waktu Yesus Kristus pergi ke Galilea, Alkitab mencatat bahwa Yesus kemudian bertemu dengan Filipus. Lalu ketika Yesus bertemu dengan Filipus, Yesus memanggil Filipus untuk mengikuti diri dia. Nanti kita akan sambung lebih lanjut ya. Tapi dari sini saya mau mengatakan bahwa keberadaan Yesus, Nathan atau Filipus ini yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Karena Yesus memanggil diri Filipus ini. Tapi setelah Filipus dipanggil, Alkitab juga mencatat bahwa
Filipus tidak tinggal diam seperti halnya Andreas yang tidak tinggal diam. Ketika Andreas melihat Yesus Kristus, maka Andreas kemudian membawa Simon kepada Yesus Kristus. Lalu ketika Filipus mendapatkan panggilan dari Yesus Kristus, maka kemudian Filipus mencari Nathanael untuk dipertemukan dengan diri Yesus Kristus. Nah, maksudnya apa ketika kita berbicara seperti ini? Ada satu prinsip yang penting, yaitu pada waktu kita berbicara mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, seringkali kita sebagai manusia melihat dari perspektif manusia, yaitu saya datang kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus Kristus, itu karena saya ingin datang kepada Yesus dan percaya pada Yesus. Jadi kalau kita tanya, keputusan siapa itu? Ya keputusan saya. Kemauan siapa? Kemauan saya. Apa yang membuat engkau datang kepada Yesus? Karena saya mau datang kepada Yesus dan saya mau percaya kepada Yesus Kristus. Tapi di dalam bagian ini Yohanes mau menunjukkan kepada kita, kalau Yesus tidak terlebih dahulu datang kepada kita, mencari kita, memanggil diri kita untuk datang dan mengikut diri Dia, maka enggak ada satu orang pun yang bisa datang dan mengikut Yesus Kristus. Jadi permulaan dari perjalanan iman kita harus mengerti itu adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri. Bukan sesuatu yang kita bisa usahakan dari diri kita sendiri. Apalagi kalau Bapak Ibu mau kaitkan dengan doktrin manusia berdosa, maka di situ ada satu pengertian bahwa tidak ada satu orang yang berdosa pun yang memiliki keinginan Allah, yang tidak memiliki kemampuan untuk mentaati Allah di dalam hidup dia. Maksudnya adalah semua manusia berdosa itu ada dalam satu posisi. Mereka adalah mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa meresponi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, orang dalam kondisi ini bagaimana bisa datang untuk percaya kepada Yesus? Kecuali kalau Yesus datang mencari kita, kita tidak mungkin bisa datang mencari Tuhan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes, hal pertama adalah Yesus bertemu mungkin Yohanes Pembaptis. Di situ teruji bahwa dia adalah Mesias itu melalui baptisan yang Yohanes Pembaptis berikan. Lalu setelah Yohanes mengenali bahwa dia adalah Mesias itu, dia merujuk kepada murid-muridnya, lihat itu adalah Mesias. Artinya kita yang percaya dan telah melihat Yesus tidak bisa tinggal diam, kita harus membawa orang datang kepada Yesus Kristus. Dan orang itu ketika datang kepada Yesus Kristus, itu pun adalah sesuatu yang bukan karena kita mau mencari dia, tetapi Bapak Ibu harus ngerti, dia bisa datang. Dia bisa percaya karena Yesus terlebih dahulu telah menyatakan dirinya. Kalau yang paling sederhana kayak gini saja ya, kalau Bapak Ibu tetap pikir, tapi kan mereka datang kepada Yesus. Kita kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau Yesus tidak pernah inkarnasi ke dalam dunia, gak ada satu orang pun bisa mengenal Yesus. Jadi kita bisa datang kepada Yesus karena apa? Hal pertama yang Yesus lakukan, dia datang jadi manusia untuk kita bisa temukan. Berarti inisiatifnya itu pasti bersumber dari Yesus sendiri atau Allah sendiri terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu ketika Filipus bertemu dengan Nathanael, Filipus kemudian berkata, Nathanael, kami sudah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lalu apa yang dikatakan Nathanael? Saya kira kalimat ini kita mengerti sebagai satu perdebatan mungkin yang ingin Nathanael ajak atau perdebatkan dengan Filipus. Dengan berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu ketemu orang, lalu Bapak Ibu ngomong, ayo kalian harus percaya atau belajar teologi reform. Lalu orang itu tanya, emang teologi reform itu apa bagusnya sih? Bapak Ibu akan ngomong apa? Pasti akan ngomong, kasih bukti-bukti bahwa teologi reform itu bagus kan. Lalu ketika orang itu kemudian bertanya lagi dan bahkan sedikit konfrontasi kita akan berusaha untuk meyakinkan orang itu kalau teologi reform itu bagus kayak gitu.
Itu agak mirip dengan Nathanael, tapi yang dia pertanyakan itu adalah Tuhan Yesus. Kamu bilang ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Mesias itu dari Nazaret? Tolong tanya, di mana kitab suci bicara kalau Mesias itu dari Nazaret? Setahu saya Nazaret itu nggak ada sesuatu yang baik dan nggak ada sesuatu yang mungkin muncul atau memunculkan Mesias di situ. Seharusnya kan Filipus waktu mendapatkan kalimat ini dia berusaha membuktikan pokoknya ya Yesus itu adalah Mesias itu dan segala macam kayak gitu. Akhirnya masuk dalam perdebatan. Tetapi menariknya adalah pada waktu Filipus mendapatkan pertanyaan ini, Filipus tidak berdebat dengan Nathanael, tetapi dia berkata kepada Nathanael, "Nah, mari dan lihatlah." Artinya adalah yang Filipus lakukan hanya membawa Nathanael kepada diri Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali di dalam mungkin pelayanan kita ketika bertemu dengan orang, kita menginjili orang, kita berpikir kita sedang menginjili orang. Tetapi mungkin yang dilihat oleh orang akan apa yang kita katakan itu bukan Kristus. Karena atau pada waktu kita mau menginjili, kadang-kadang kita mengalami kesulitan di dalam penginjilan itu apa? Salah satu faktornya adalah karena kita mungkin merasa tidak mampu untuk menjelaskan mengenai atau membawa orang itu menjadi orang Kristen. Dengan cara saya menginjili dan memberitakan Kristus kepada diri dia. Tapi peristiwa yang dicatat di sini, ketika Filipus mendapatkan pertanyaan dari Nathanael itu dan berkata hanya, "Mari dan lihatlah." Yang kitab suci mau tunjukkan kepada kita adalah begini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita yang penting itu adalah sebenarnya hanya memperkenalkan Kristus. Kita tidak punya bagian dan kemampuan untuk meyakinkan seseorang untuk percaya kepada Kristus. Tetapi yang bisa meyakinkan seseorang untuk percaya kepada Kristus dan bertobat dari dosanya, itu adalah pertemuan pribadi dari orang itu dengan diri Yesus Kristus. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita bertemu dengan orang dan ingin menginjili orang, saya lihat satu-satunya tanggung jawab kita itu adalah membawa orang itu melihat kepada Yesus Kristus. Sisanya apa? Yesus yang bekerja dalam hati orang tersebut. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, pada kesempatan Natal misalnya Pendeta Stephen Tong, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin salah satunya adalah kalau Bapak Ibu bergumul berkaitan dengan bagaimana saya ingin keluarga saya diselamatkan. Bagaimana saya ingin teman saya itu mengenal Yesus. Bagaimana saya ingin orang-orang yang saya cinta itu ada di dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu bisa gunakan prinsip ini ya. Nathanael, Filipus pada waktu itu mungkin hanya memiliki pengertian yang sedikit mengenai Yesus, yang pasti dia cuma tahu bahwa dia adalah Mesias itu seperti yang dikatakan oleh Musa. Tetapi selain itu Alkitab belum membuktikan atau mengatakan siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus juga belum membuka sepenuhnya mengenai diri dia. Tetapi yang Filipus kemudian katakan kepada Nathanael, "Ayo datang, lihatlah sendiri Yesus Kristus." Maksudnya dalam konteks Natal adalah kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan itu, cobalah bawa kepada satu pendeta atau orang yang betul-betul hidupnya didedikasikan untuk mengabarkan Injil Kristus. Sisanya bagaimana? Sisanya adalah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan pribadi itu supaya mereka dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya untuk percaya kepada Kristus. Dan Tuhan mengaruniakan iman kepada mereka. Itu menjadi tanggung jawab kita adalah hanya mendoakan dan hanya membawa orang itu mengenal Kristus. Yang berikutnya misalnya ya, apakah orang itu menolak atau orang itu justru membenci pendetanya ataukah orang itu kemudian menerima Kristus. Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir. Yang penting dia dengar Injil terlebih dahulu. Itu yang utama. Nah, pada waktu Nathanael bertemu dengan Yesus Kristus, maka Yesus kemudian berkata kepada Nathanael dengan kalimat seperti ini. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Lalu ketika Nathanael mendapatkan perkataan itu, dia berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
ini juga ada hal yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita ya. Yaitu apa? Yesus berkata, Nathanael ini adalah orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kenapa Yesus bicara seperti ini? Tujuannya adalah bukan mau mengatakan bahwa Nathanael ini adalah orang yang tidak berdosa, bahwa Nathanael ini adalah bukan seorang yang munafik seperti itu. Atau apa yang dia lakukan betul-betul sesuai dengan hatinya dan dia adalah orang benar. Bukan berbicara seperti itu. Tetapi cuma sekedar mau berkata bahwa Nathanael adalah orang yang jujur. Nathanael adalah orang yang memegang perkataannya seperti itu. Dan tetapi tidak pernah mengatakan dia tidak berdosa. Dan pada waktu Nathanael mendengar kalimat Yesus, dia mengakui bahwa memang aku adalah seperti yang Yesus katakan. Tetapi kemudian Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Ini menjadi satu pertanyaan lagi yang muncul dari Nathanael. Tetapi saya kira ada satu progresif daripada pertanyaan sebelumnya. Kalau sebelumnya bertanya mana mungkin ada hal yang baik dari Nazaret. Tapi kali ini dia mulai terbuka sendiri. Ternyata ini bukan orang biasa. Dia tahu siapa aku. Dia mengenal siapa aku. Bahkan Yesus mengkonfirmasi sebelum engkau datang di bawah Filipus datang. Aku sudah mengenal dan melihat engkau ada di bawah pohon ara. Ya, Alkitab nggak memberitahu kita kenapa Nathanael di bawah pohon ara. Walaupun ada yang menafsirkan macam-macam kayak gitu. Tapi kita nggak usah lihat di situ. Mungkin kita cuma ngomong kebetulan Nathanael ada di bawah pohon ara. Lalu Filipus menemukan dia di bawah pohon ara. Lalu dibawa kepada Yesus Kristus. Tapi sebelum Nathanael atau Filipus menemukan Nathanael, Yesus sudah melihat Nathanael ada di bawah pohon ara itu terlebih dahulu. Nah, ini mau mengatakan apa? Secara simpel mungkin kita bisa mengatakan prinsip ini ya. Ketika kita memikirkan soal Tuhan, sebenarnya kita harus mengerti sebelum kita memikirkan soal Tuhan, Tuhan sudah memikirkan diri kita terlebih dahulu. Atau istilahnya adalah sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita terlebih dahulu. Ini prinsip penting. Ini mau mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan akan selalu mendahului respon kita dan pengertian kita akan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita selalu berpikir secara barter ya. Oh, Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan memimpin saya, Tuhan akan baik kepada saya kalau saya terlebih dahulu mengenal Dia. Saya terlebih dahulu meneliti tentang Dia. Saya terlebih dahulu mengetahui kehendak Dia dalam hidup saya. Nah, ketika saya menjalankan itu, maka Tuhan baru memperlakukan saya dengan baik. Tapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahkan sebelum kita mengenal Dia, Allah atau Yesus sudah mengenal kita terlebih dahulu. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menghibur diri kita sekali ya. Artinya bahwa keberadaan kita tidak pernah lepas dari pandangan Yesus. Dan bahkan Yesus mengenal kita secara tuntas akan siapa diri kita yang sesungguhnya. Bahkan sebelum kita mengenal Yesus itu siapa. Dan itu yang mungkin bisa memberikan satu penghiburan bagi diri kita ya. Pada waktu kita ada di dalam pergumulan, pada waktu kita mempertanyakan akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, akan hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita, atau pada waktu kita bahkan akhirnya jatuh di dalam dosa akibat kelambanan kita berpikir ataupun keputusan kita yang menentang Tuhan. Tapi kita bisa tahu satu hal, Tuhan mengenal kita terlebih dahulu. Ini membuat kita bisa punya satu jaminan kalau kita aman ada di dalam Yesus Kristus. Nah, setelah berbicara mengenai hal ini, baru kemudian Yesus berkata di ayat 51 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apa yang dimaksudnya sesungguh-sungguhnya engkau akan melihat malaikat turun naik kepada anak manusia. Mungkin kalau kita tarik ke dalam Kejadian 28, di situ bisa berbicara, oh ini berbicara mengenai ada hubungan antara apa yang menjadi peristiwa di dalam dunia ini dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam sorga. Karena malaikat Tuhan itu turun naik.
Untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di mana? Di bumi ini, di dunia ini, seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, ya tentunya kita bisa mengatakan itu adalah satu kebenaran. Karena Alkitab mengatakan hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, itu menggenapi apa yang menjadi rencana Allah di dalam kerajaannya. Atau menggenapi rencana kerajaan Allah. Khususnya berkaitan dengan keselamatan manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Jadi melalui peristiwa ini kita diajak untuk melihat, antara sorga dan neraka ada satu persekutuan atau komunian yang terjadi di situ. Kalau di dalam perjanjian lama mungkin kita bisa bicara, itu pada Yakub. Tetapi di dalam perjanjian baru kita bisa lihat itu pada diri Yesus Kristus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada waktu kita melihat mengenai peristiwa tentang Allah, konfirmasi dari Allah, itu satu-satunya yang kita bisa lihat secara jelas di dalam tanda itu ada pada diri Yesus Kristus. Keberadaan Yesus itu membuktikan mengenai relasi dia dengan Allah dan bahkan status dia sebagai anak Allah itu. Dan bukti itu bukan sesuatu yang diberikan oleh manusia, tetapi konfirmasi dari bukti itu diberikan oleh Allah sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, adakah peristiwa di dalam kitab suci yang lain yang menunjukkan hal ini? Ada yang mengatakan satu sisi, itu nanti kebenaran itu baru bisa dibuktikan pada waktu Yesus datang kedua kali di langit dan bumi yang baru. Manusia baru bisa melihat. Ada ayatnya enggak? Mungkin ada di Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Semua lutut akan bertekuk di hadapan Kristus untuk mengakui dia adalah Tuhan. Ada yang lain mengatakan itu adalah sesuatu yang merujuk kepada peristiwa transfigurasi. Pada waktu transfigurasi bukankah saat itu Yesus kemudian berubah penampilannya. Ya, anggaplah penampilannya. Pakaiannya seperti itu. Dari seorang yang punya pakaian biasa mendadak sekarang begitu berkilauan dan menyatakan dia adalah makhluk ilahi atau sorgawi seperti itu. Yang membuat Petrus, Yakobus dan Yohanes akhirnya melihat pada peristiwa itu mereka sampai tidak bisa mengatakan apa-apa dan salah bicara seperti itu. Tapi kalau kita bicara seperti ini, itu berarti hal yang spesifik untuk orang tertentu dan sesuatu yang baru nanti kita bisa lihat dan alami itu. Apakah ada tanda lain atau ciri lain yang membuat kita bisa membuktikan bahwa ada konfirmasi sorgawi tentang Yesus Kristus sejak dia ada di dalam dunia? Satu-satunya bukti mungkin yang kita bisa gunakan adalah pada peristiwa baptisan Yesus. Jadi pada waktu Yesus keluar dari air, maka Alkitab mencatat langit terbuka. Pada waktu itu malaikat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus Kristus. Dan pada waktu itu ada suara dari sorga yang mengkonfirmasi bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi pada waktu kita melihat pada peristiwa baptisan, itu bisa menjadi satu tanda kalau Yesus Kristus memang sungguh-sungguh anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Dan kita harus mendengarkan dia. Dan konfirmasi itu adalah bersumber dari sorga sendiri. Nah, melalui ayat 51 ini, Yesus mau mengatakan, kita akan lihat lebih banyak lagi tanda-tanda dari sorga yang mengkonfirmasi kalau Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dia adalah satu-satunya jalan untuk orang bisa sampai kepada sorga. Seperti tangga yang digambarkan di dalam Kejadian 28 itu. Dan tidak ada jalan lain yang bisa menjembatani jurang pemisah itu antara manusia dengan Allah kecuali di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi ini yang saya lihat menjadi makna ini ya. Ketika Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan kalau Bapak Ibu mau tanya, Yesus pernah mengajarkan ini enggak? Salah satu ayatnya adalah di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya.